Vira Basuki. Yoris Sebastian, apa kabar? Baik. Waduh, ini ya, sahabat saya, Inspigoers, dari 36 novels, terus berbagai posisi puncak di berbagai organisasi ya. Sekarang jadinya udah beragam sekali. Lagi sibuk apa sekarang, Fir? Sekarang menulis masih pastinya ya, menulis buku ke-37 ya. Judulnya Kota Pendosa, novel fiksi, dan juga menjabat sebagai Branding and Marketing Director di PT Aus Utama yang membawahi Welles, Avia, dan SVO. Oke. Nah, hari ini Inspigoers saya pengen sedikit mencari inspirasi. Waktu Vira itu jadi Pemret, Editor-in-Chief di majalah Cosmopolitan, saya ingat sekali itu ada satu kejadian di mana Vira sebagai Pemret mempromot Redpel yang terbilang sangat muda usianya. Nah, boleh cerita nggak kalau kita flashback waktu itu kejadiannya seperti apa? Dan kalau nggak salah kan total di Cosmopolitan Vira sempat bekerja selama 10 tahun ya? Benar, di Cosmopolitan 10 tahun tapi di grup MRA total 15 tahun. Karena kan pernah juga jadi Pemret Spice dan sebelumnya koresponden Harper's Bazaar. Betul. Kalau ditarik lagi sampai sekarang sih soalnya jadi kolumnis di Harper's Bazaar juga. Tapi kan bukan full time itu kolumnis saja, menulis kolom. Nah memang saya mungkin orang yang berani mengambil keputusan dan berani membuat gebrakan di masanya. Di masanya ketika itu saya cukup beruntung, tapi keberuntungan itu tidak didasarin hal-hal yang mungkin karena diri kita memiliki potensi ya. Ini saya pertama untuk ditarik mundur, saya itu di Cosmopolitan itu sebelumnya itu di MRA itu di talent scouting oleh salah satu pemilik saat itu Ibu Dian Mulyadi. Saya tinggal di Singapura, Ibu Dian datang ke Singapura mungkin karena kemampuan saya menulis dan saya networking, kami ngopi-ngopi dan Ibu Dian mengajak saya untuk jadi koresponden. Akhirnya saya pindah ke secara singkat koresponden Harper's Bazaar, lalu saya pindah ke Jakarta, ditawari untuk memimpin majalah baru, majalah Spice. 2 tahun di majalah Spice, saya dipromosikan untuk memimpin Cosmopolitan. Ketika saya melihat Cosmopolitan, menurut saya tidak sesuai dengan target audiensnya, pembacanya. Pembacanya muda, tapi majalahnya agak tua. Jadi saya mengubah gaya bahasa, mengubah pendekatan, sampai mengubah waktu itu award yang tiap tahun ada, Van Fairest Female. Jadi termasuk mengubah manajemen. Di situ di mana saya lihat ada misalnya seniority ya, yang udah lama memegang jabatan tertentu. Ketika saya berpikir, saya sangat menghargai talent karena saya merasa karena talent saya pula, kemampuan saya pula, saya diajak Ibu Dian bergabung. Jadi ketika saya ngelihat orang-orang yang berkemampuan lebih, maksudnya orang lain kerjanya segini, dia kerjanya segini, dia menunjukkan kemampuan yang gak harus semua orang itu punya sesuatu yang lebih dari orang lain. Tapi dia mengerjakan sesuatu yang lebih unik atau memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki, atau sesuatu yang dia willing untuk dia tarik lebih jauh lagi. Jadi saya menaikkan orang-orang tersebut di posisi yang strategis, di mana ketika dia dipromosikan sempat terjadi pro dan kontra, sehingga saya mengalami beberapa tim keluar dari pekerjaan. Dan saat itu saya tidak langsung mengganti tim tersebut, tapi saya membuktikan saya langsung turun untuk ikut jadi jurnalis, reporter, hal yang sebenarnya sebelumnya saya juga pernah lakukan, tapi kan udah untuk biasanya kalau udah di jabatan yang memimpin kan tidak melakukan itu lagi. Saya ikutan menulis beberapa artikel, itu saya tangani sendiri sehingga orang-orang yang stay tahu bahwa saya berkemampuan, bahwa saya berada di suka dan duka bersama mereka. Akhirnya dan orang yang dinaikkan ini pun juga membuktikan. Jadi bersama-sama kami membentuk tim tadinya yang tinggal 6 orang jadi 40 orang. Dan sampai sebelum saya resign dari Cosmopolitan itu di 2015, Cosmopolitan mendapat award the best magazine of the year by The Scoop gitu. Jadi saya juga ingat oplahnya juga naik
Kalau majalah lain biasanya 50.000, Cosmopolitan di saat peaknya pernah 150.000, pernah 175.000. Kita beberapa kali mengalami yang istilahnya rekor. Pernah juga menjadi majalah yang paling tertebal. Saya ingat ulang tahun Cosmopolitan itu majalahnya bisa halamannya lebih dari 500 halaman. Dan dalam kepemimpinan saya saat itu 2 kali memberikan mobil gratis kepada pembaca. Saya sampai sekarang pun kayaknya baru pas saya itu. Jadi ulang tahun ke-10 dan ulang tahun ke-17 kami memberikan hadiah mobil gratis ke pembaca. Iya. Nah, kalau waktu itu kan makanya mungkin banyak yang resign ya, karena waktu itu memang masih sangat amat jarang gitu pemimpin di usia muda. Saya juga kebetulan satu grup MRA jadi GM umur 26 tahun, jadi saya nggak kaget. Tapi mungkin kalau untuk orang-orang yang di redaksi sangat kaget gitu kan. Nah, apa pendapat dari atasan pada saat keputusan berani itu dilakukan dan banyak yang resign malah. Kalau di saya waktu di Hard Rock Cafe cuma ada mungkin resistensi ya, tapi nggak sampai resign gitu kan, karena ini anak 26 tahun jadi pimpinan dari semuanya. Kalau Vira masih mending, ini red pill, jadi masih ada Vira di atasnya gitu. Kalau saya benar-benar nomor 1 gitu kan. Apa pendapat atasan pada saat, Vir, gimana nih Vir? Karyawan pada resign. Ya, memang waktu memimpin Cosmopolitan saya juga masih 20-an. Tepatnya saya mau ulang tahun 28, mau ulang tahun ke-29 saat itu. Waktu di Spice ditarik mundur juga lebih muda, tapi masih mudaan Yoris of course ya. Yoris sudah makanya dapat penghargaan kan. Tapi maksudnya di bawah 30 tahun untuk memimpin suatu perusahaan yang besar. Saya sangat bersyukur Ibu Dian memang percaya dengan saya karena mungkin secara hati-hati, carefully memilih saya dengan mempunyai kepemimpinan. Memang kepemimpinan ini ada yang istilahnya bawaan orok, tapi ada juga yang memang dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau saya mungkin dua-duanya. Saya bilang dua-duanya karena waktu saya masih kecil nggak ada yang ngajarin saya cara nulis puisi. Dan saya berani memberikan orang puisi saya sampai orang kaget terus ngikutin saya ke lomba-lomba selalu menang. Dan maksudnya orang lain, anak kecil lain tidur siang, saya nggak pernah tidur siang. Saya selalu mengerjakan sesuatu. Jadi mungkin saya born with it, I don't know. Itu yang bawaan orang. Tapi lingkungan dan saya sendiri juga membentuk seperti itu. Jadi mungkin itu yang orang lain lihat. Kadang-kadang saya sendiri juga nggak ngelihat. Contohnya lingkungan itu dari kecil saya suka membaca, saya di sekolah yang baik, terus saya terekspos dengan budaya yang berbeda-beda. Jadi saya tidak mendiskriminasi orang atau rasis atau memilih orang berdasarkan suku tertentu atau etnis tertentu dan sebagainya. Tidak. Jadi semua itu dibentuk oleh lingkungan juga. Jadi kombinasi semuanya itu. Jadi mungkin itu dilihat oleh pimpinan dan malah berdiskusi. Bahkan di challenge, dikasih deadline. Oke, dalam 1 tahun kita lihat apakah saat itu Cosmopolitan berkembang atau tidak. Bahkan ketika dari Spice ke Cosmopolitan gaji saya nggak naik. Saya baru minta naik itu setelah 1 tahun dengan membuat presentasi. Saya buat presentasi, ini yang saya lakukan, ini kenaikan oplah, ini hasil sales, dari situ baru gaji saya naik. Oke, singkat aja. Apa dampak positif dengan memberi promosi ke manajer ya, bisa dibilang red pill kan, manajer atau leader yang sangat muda? Untuk Vira waktu itu, apa keuntungannya? Banyak ya, dampaknya istilahnya memberikan angin segar. Jadi kan kalau lebih muda itu mungkin idealisnya lebih tinggi, lebih banyak gitu. Jadi sebagai saya yang lebih senior, saya menang di pengalaman dan mungkin kebijaksanaan atau wisdom yang nggak bisa dibeli dengan sesuatu yang lain. Jadi saya yang memilah-milah. Ini bisa dilakukan, ini yang tidak. Dan ketika itu kita udah mulai dengar digital nih. Nah, red pill ini yang saya bilang, kamu bisa nggak cari orang, kita bisa building website. Kala itu majalah belum ada tuh, majalah tuh semuanya hard copy ya. Hard copy seperti di print. Jadi belum ada digital. Cosmopolitan itu yang pertama majalah wanita yang going digital. Jadi untuk website, red pill ini yang memimpin. Dia cari. Di luar negeri udah banyak, di Amerika udah banyak gitu. Dia cari ini yang the best dari contoh-contoh
yang ada, dia memformulasikan, mengajukan ke saya. Lalu saya bilang, wah ini good idea. Jadi terus saya yang memberi masukan dan sebagainya. Tapi dia memimpin proyek itu dan berhasil kita menjadi majalah pertama yang mempunyai versi digital, dan itu membuktikannya tarikannya panjang sampai sekarang. Ketika dunia cetak itu sudah berguguran, termasuk sekarang kalau kita bikin buku kan sekarang lebih banyak orang yang unduh ya. Otomatis kalau diterbitkan oleh penerbit besar masih ada cetaknya, tapi langsung unduh juga ada dari 2 versi. Tapi majalah pun yang telat untuk going digital udah mati duluan. Itu nggak tahu sendiri kan, dunia media langsung tuh satu penerbit bisa menggugurkan puluhan majalah dalam waktu yang bersamaan. Jadi kenapa bisa bertahan itu karena awalnya kita bergerak cepat. Jadi untuk keuntungan menaikkan orang yang lebih muda dari kita ikut ritmenya cepat.